Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faizia Sulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kegiatan aku di siang hari ini adalah memasak ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau masak untuk makan siang. Dan sebelumnya nenek itu udah masak ya teman-teman. Di sini tuh masak sayur santan. Nah, di sini tuh tugas aku tuh hanya goreng tahu aja ya teman-teman. Kemudian bersih-bersih atau beres-beres gitu. Nah, di sini tuh tahunya tuh udah disiapkan juga ya teman-teman. Jadi tugas aku tuh hanya betul-betul menggoreng. Ini tuh tahunya tuh udah direndam pakai garam gitu. Jadinya udah ada rasanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku juga kalau mau masak tahu atau mau goreng tahu itu bumbunya itu hanya garam, garam halus atau garam kasar itu bisa ya teman-teman. Kalau mau ditambahkan penyedap juga bisa. Tapi di sini tuh aku udah terbiasa menggunakan garam aja. Jadi di sini aku hanya menggunakan garam. Dan kemudian setelah minyaknya itu udah panas atau udah siap dimasukkan, di sini aku masukin semua tahu ya teman-teman yang ada di tempat-tempat. Tapi di sini tuh tempatnya nggak cukup, jadi harus digoreng 2 kali ya. Nah, ini tahu yang pertama ini udah aku goreng, ini tuh sekitar 8 atau 9 buah, ada 8 buah ya teman-teman, dan ini sisanya tuh sisa 6 kalau bukan 5. Jadi di sini tuh aku goreng tahunya itu nggak terlalu banyak karena hanya untuk makan siang. Untuk sarapan tadi pagi tuh udah ada sayur. Nah, ini sayur juga sayur santan yang di samping ini tuh udah dimasak. Ini tuh belum terlalu lama ya teman-teman, ini tuh masih hangat. Sayur daun singkong di santan, dan ini tuh nggak pedis ya teman-teman. Jadi tadi itu nenek itu udah pesan sama aku, katanya itu disuruh goreng tahu kemudian bikin sambal karena memang sayurnya itu nggak pedas. Sambil menunggu tahu gorengnya matang, di sini aku lanjutin dengan memindahkan sayur santan ke dalam tempatnya ya teman-teman, karena ini tuh mau dipindahkan ke meja makan. Jadinya itu sebelumnya harus dipindahkan ke dalam mangkok besar seperti ini. Nah, di sini tuh sayurnya tuh kalau udah diangkat seperti ini tuh kelihatannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Padahal kalau di wajan tuh kelihatannya itu banyak sekali. Kalau dipindahkan di tempat-tempat seperti ini tuh udah kelihatan sekali kalau sayurnya itu nggak terlalu banyak. Dan di sini tuh aku juga nggak lupa untuk mindahin semua sayurnya, dan jangan lupa juga kuahnya itu dipindahkan semua ke dalam mangkok. Jadi untuk masak sayur kali ini tuh nenek ya teman-teman, biasa kalau di rumah yang ada di Transmigrasi itu aku kalau masak sayur santan tuh bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian ketumbar ya, seperti itu ya teman-teman. Bisa dimasak pedis, bisa juga dimasak nggak pedis. Tapi di sana aku juga sering masak itu nggak pedis ya, karena anak-anak tuh juga suka. Nah, ini tahu gorengan pertama ini udah mateng atau udah selesai, dan dilanjutkan dengan tahu gorengan yang kedua. Nah, sebelumnya itu tadi pagi aku tuh goreng tempe ya teman-teman. Tempenya itu tinggal 2 buah seperti itu, dan untuk tahunya itu aku simpan di tempat-tempat seperti ini, tempat bekas tempe di tadi pagi. Nah, wadah bekas tahu yang tadi itu udah kosong ya teman-teman, tandanya ini adalah tahu yang terakhir. Sambil menunggu tahunya matang, di sini aku sambil membuat sambal ya teman-teman. Untuk sambal kali ini tuh aku hanya bikin sambal bawang gitu ya. Bumbunya bawang merah, bumbunya nggak ada bawang merah ya teman-teman, bumbunya bawang putih, kemudian ada juga cabai merah, pakai garam, kemudian pakai penyedap. Dan di sini tuh aku nggak gunakan gula karena kalau bikin sambal bawang seperti ini tuh aku jarang banget menggunakan gula.
Dan buat sambelnya itu aku juga menggunakan ulekan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau membuat sambal itu aku jarang menggunakan blender atau chopper. Meskipun menumis atau masak yang besar itu aku juga jarang menggunakan alat penggiling gitu ya. Lebih gampang, lebih rasanya itu pun juga biasanya itu berubah ya teman-teman. Kalau pakai seperti itu lebih enak atau lebih nikmat kalau diulek langsung. Nah kemudian setelah udah halus seperti itu, jangan lupa disiram minyak panas. Jadi minyaknya itu aku ambil di minyak yang bekas goreng tahu tadi ya teman-teman. Kemudian ratakan seperti ini biar minyaknya itu merata ke semua sambelnya. Nah di sini tuh mungkin kelihatannya tuh minyaknya banyak ya teman-teman, tapi meskipun minyaknya banyak seperti ini tuh enak ya teman-teman. Ini yang membuat enak itu adalah minyak siramannya tadi. Nah ini masakan di siang hari aku tuh udah mateng dan udah selesai ya teman-teman. Jadi setelah selesai memasak di sini tuh aku juga nggak lupa untuk membereskan di bagian dapur dan di bagian depan rumah. Dan setelah selesai memasak sayur dan lauknya, di sini tuh aku lanjutin dengan membersihkan dapurnya ya teman-teman. Jadi sebelum dapurnya itu dilap-lap, di sini tuh aku pindahin dulu tempat-tempat atau bekas wadah yang kotor tadi ya teman-teman, seperti wajan, kemudian ada juga baskom, ember seperti itu, dan aku bawa ke tempat cuci piring. Tapi di sini untuk wajan yang aku pakai menggunakan untuk menggoreng itu belum aku pindahkan ya teman-teman, karena masih panas dan minyaknya itu juga masih panas. Kalau minyaknya itu mau dipindahkan ke dalam wadah itu masih sangat panas. Dan setelah itu aku lanjutin dengan ngambilin serbet gitu ya teman-teman yang kotor, dan kemudian dilap-lap. Setelah selesai semuanya, jangan lupa makanannya itu dipindahkan ke ruang makan atau ke tempat makan, meja makan seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika nanti makan, jadinya itu ngambilnya itu gampang, nggak usah ngambil di atas kompor atau di bagian belakang ya teman-teman. Dan setelah itu aku lanjutin dengan merapikan di bagian horden-hordennya gitu, dan dilanjutkan dengan mengelap atau dilap gitu ya di bagian-bagian yang bekas aku masak ya teman-teman, karena di situ ada juga bekas beras jatuh, kemudian ada juga minyak yang menyiprat atau meletup ke ke mana-mana. Dan ini tuh aku lapnya tuh hanya pakai pakai kain bekas gitu atau bekas kudung. Dan jangan lupa juga dilap bagian dekat kompor, karena biasa di bagian dekat kompor itulah yang paling banyak percikan minyak. Dan tadi itu juga aku udah semprotin ya teman-teman, tapi di sini tuh nggak ngevideoin karena di situ aku potong, aku semprotin sedikit air ya teman-teman, karena biasa itu ada bekas gorengan tepung itu yang nggak bisa hilang, jadi harus disemprot dulu pakai air. Dan tapi di sini tuh nggak aku videoin karena ada sebagian yang udah aku potong. Dan di sini tuh anak-anak itu nggak tahu ya teman-teman main di situ, aku juga nggak tahu kenapa dia main di situ aja. Setelah itu jangan lupa disapu di bagian lantainya ya teman-teman. Masak udah, kemudian dilap untuk bagian dapur dan mejanya itu udah selesai. Dan target selanjutnya atau pekerjaan selanjutnya itu hanya menyapu di bagian lantai seperti ini. Jadi untuk menyapunya di sini tuh aku dari arah belakang ya teman-teman, kemudian aku bawa ke depan. Biasa juga aku dari depan itu ke belakang, tapi untuk kali ini tuh aku tuh nyapunya dari belakang mengarah ke depan. Nah itu cucian piring itu juga udah menumpuk, itu tuh udah waktunya dicuciin ya teman-teman. Tapi di sini untuk nyuci videonya di sini aku nggak videoin. Dan jangan lupa juga disapu di bagian bawah kompor seperti itu ya teman-teman. Itu tuh bekas aku masak tadi itu harus segera disapu karena memang banyak kotoran di bagian situ. Nah untuk mengeluarkan kotorannya itu lewat pintu depan seperti ini ya teman-teman. Itu tuh dibawa ke depan, kemudian dari depan pintu itu tuh
lantai biasa ya teman-teman. Jadi kalau ke arah situ tuh harus menggunakan sandal karena nggak ada plastik atau karpet seperti ini. Dan di sini tuh posisinya mungkin sekitar jam setengah 11 ya teman-teman. Di sini tuh aku udah selesai masak, udah selesai nyapu, dan udah selesai membersihkan. Tapi di sini tuh tinggal cuci piring aja. Nanti aku lanjutin dengan cuci piring di bagian belakang. Dan di sini tuh videonya aku lanjutin dengan menjemur pakaian ya teman-teman. Di sini tuh aku juga udah ganti baju dan udah mandi. Dan tadi itu pas aku mandi tuh sekalian mencuci baju, dan setelah selesai mandi bajunya itu udah selesai dan waktunya untuk dijemur. Untuk pakaian aku kali ini tuh nggak terlalu banyak, jadi seperti biasa ya teman-teman, aku tuh sukanya tuh menjemur di bagian luar seperti ini. Aku tuh nggak terlalu suka menjemur di bagian yang terkena sinar matahari gitu ya teman-teman. Jadi tuh aku sukanya tuh kalau menjemur itu di bagian dalam atau di yang ada penutupnya gitu. Jadi ketika malam atau kita itu lupa untuk mengangkat pakaian itu, ini pakaian itu nggak terkena hujan ya teman-teman. Dan untuk baju yang aku gunakan tadi itu langsung aku cuci aja ya teman-teman, biar sekalian bersih semuanya. Jadi tadi itu aku tuh cuci piring ya teman-teman, tapi di sini aku nggak videoin karena udah panas dan buru-buru. Jadinya setelah mandi posisinya itu udah dingin, rasanya itu udah enak gitu, jadinya aku videoin lagi. Dan di sini untuk pakaiannya itu mungkin sekitar 7 atau 8 lembar gitu ya teman-teman. Ada baju, kemudian ada rok, dan ada juga baju suami juga ada di sini ya teman-teman. Padahal kalau mau menjemur di luar itu bagus sekali ya teman-teman, karena kelihatan dari video kalau mataharinya itu sangat terik atau sangat panas. Tapi karena aku sukanya itu menjemur di sini, jadi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi di sini kan juga nanti sore itu juga bisa kering sendiri, meskipun hanya terkena sedikit tapi kena angin-anginnya gitu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis, dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.